Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian pada hari ini, akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu Wimala, salah satu karyawan dari Bandung, menanyakan tentang bolehkah perempuan ziarah ke kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya bagi perempuan untuk berziarah? Keluarga saya termasuk yang tidak membolehkan anggota keluarga perempuan untuk berziarah ke kuburan. Atas dasar apa? Saya tidak tahu. Mohon penjelasannya tentang ziarah bagi perempuan, Pak Ustadz. Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisyhab menjelaskan, ziarah kubur pada awal masa Islam dilarang secara mutlak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik buat laki-laki maupun buat perempuan. Karena berziarah ketika itu disertai dengan sekian banyak praktik yang bertentangan dengan tuntunan Islam. Misalnya mengandung syirik dengan mempercayai bahwa yang dikubur dapat mengabulkan permohonan penziarah, atau dengan menampakkan kesedihan secara berlebih-lebihan dengan meronta-ronta dan memukul-mukul badan dan semacamnya. Setelah para sahabat Nabi Muhammad SAW menyadari tuntunan agama dan telah dapat mengendalikan emosi, maka Nabi Muhammad SAW mengizinkan untuk menziarahinya. Beliau bahkan bersabda, "Aku tadinya melarang kalian menziarahi kubur. Ini ziarahilah karena di sana ada pelajaran." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain ditegaskan bahwa menziarahi kubur dapat mengingatkan seseorang kepada kematian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari penjelasan di atas diketahui bahwa pada dasarnya ziarah kubur dibenarkan, bahkan dianjurkan selama tujuannya benar. Dan dalam saat yang sama pula ia dilarang bila disertai oleh praktik-praktik yang bertentangan dengan tuntunan agama. Pada masa Nabi Muhammad SAW, sebagian perempuan belum dapat menguasai emosinya, sehingga sebagian mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Apalagi ada di antara perempuan dan laki-laki yang mengantar jenazah atau menziarahi kubur itu menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan moral agama. Dari sini Rasulullah SAW melarang perempuan untuk menziarahi kubur, lebih-lebih mengantar jenazah untuk dimakamkan di kubur. Diriwayatkan bahwa ketika beliau melihat serombongan perempuan menziarahi kubur, beliau bersabda kepada mereka, "Kembalilah kalian, membawa dosa, tidak meraih ganjaran." Ini berarti larangan kehadiran perempuan itu tidak disebabkan kecuali karena dalam ziarah itu mereka melakukan pelanggaran agama, atau larangan itu tertuju kepada perempuan-perempuan yang larut dalam kesedihan, sehingga berulang-ulang menziarahi kubur, dan ini berdampak kepada terabaikannya kewajiban rumah tangga atau memberi kesan penolakan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di samping dalil di atas yang dijadikan dasar membolehkan perempuan menziarahi kubur, ada juga riwayat yang menyatakan bahwa Abdullah bin Malikah
suatu ketika bertanya kepada istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dari mana beliau? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, saya baru saja kembali dari menziarahi kubur saudara saya Abdurrahman. Abdullah bertanya ulang, bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan menziarahi kubur? Aisyah menjawab, iya, beliau pernah melarang, lalu beliau menganjurkan menziarahinya. Hadis riwayat Al-Hakim dan dinilainya sahih. Imam Ahmad dan Muslim juga meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau ucapkan ketika menziarahi kubur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab sambil memerintahkan Aisyah mengucapkan jika menziarahi kubur, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin, wa inna insyaallahu bikum lahiqin. Itulah doa ketika kita menziarahi kubur atau datang ke kuburan, yang artinya salam sejahtera semoga tercurahkan kepada penghuni tempat ini dari orang-orang mukmin dan muslim. Semoga Allah merahmati yang datang di antara kami, yang terdahulu atau yang kemudian. Kami insya Allah akan datang bergabung dengan kalian. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perempuan pun boleh menziarahi kubur. Bukankah mereka juga perlu melalui ziarah itu untuk mendapat tuntunan dan peringatan tentang kematian sebagaimana laki-laki? Mereka dapat menziarahi atau mengantar jenazah selama mereka dapat memelihara diri dan mengendalikan emosi sehingga tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tuntunan dan moral agama. Itulah tanggapan dari Profesor Dr. Haji Muhammad Quraish Shihab tentang perempuan berziarah ke kubur. Jadi kalau menurut penjelasan beliau, tadinya berziarah di kuburan itu dilarang secara mutlak baik laki-laki maupun perempuan. Namun setelah umat Islam mempunyai keimanan yang kuat, ketauhidan yang kuat, lalu Rasulullah memerintahkan untuk berziarah ke kuburan. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Indriani dari Sentul Bogor. Mereka menanyakan tentang berpuasa pada hari kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, di lingkungan keluarga saya sangat terbiasa untuk berpuasa pada saat hari kelahiran. Hari kelahiran anak pada penanggalan Jawa. Apakah hal ini diharamkan atau bolehkah dilakukan, tapi kalaupun dilakukan tidak ada imbalan pahala atau berkah dari Allah? Maksudnya tidak ada gunanya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Profesor Dr. Haji Muhammad Quraish Shihab memberikan jawaban, ibadah haruslah bersumber dari keterangan Al-Quran dan As-Sunnah. Segala urusan ibadah yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah maka tertolak. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang melakukan satu hal dalam rangka urusan kita, yakni yang berkaitan dengan ibadah tanpa izin kami, maka itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini berbeda dengan kegiatan non-ibadah. Dalam hal ini semuanya boleh selama tidak ada larangan. Agama tidak memperkenalkan atau mensyariatkan ibadah puasa pada tanggal kelahiran anak, baik penanggalan Jawa maupun Islam. Paling yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW adalah puasa pada hari bukan tanggal atau kelahiran beliau. Pakar hadis Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW ditanyai mengapa berpuasa pada hari Senin. Beliau menjawab, itu hari kelahiran saya. Atas dasar itu dapat disimpulkan jawaban atas pertanyaan Anda bahwa
puasa itu jika hendak dijadikan ibadah maka hukumnya haram, karena hanya Allah secara langsung atau melalui Rasulnya yang berwenang menetapkan cara beribadah. Jika puasa gunanya kecuali boleh jadi hanya dari segi kesehatan, adapun pahala dan berkahnya maka keduanya tidak menyentuh pelaku atau sang anak. Itulah jawaban dari Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab tentang berpuasa pada hari kelahiran. Diperbolehkan tapi tidak ada kandungan pahala. Karena Rasulullah SAW ketika berpuasa di hari Senin itu, ketika ditanya, beliau menjawab, karena hari itu adalah hari kelahiran saya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.